Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fiza, kali ini Fiza Channel akan menceritakan orang saleh yang membeli minuman keras dan datangi tempat prostitusi. Kisah ini terjadi pada era Sultan Murad II. Dia merupakan ayahanda dari Sultan Mahmud Al-Fatih, sosok yang memimpin penaklukan kaum muslimin atas Konstantinopel. Ayah dan anak itu terkenal sebagai pemimpin yang taat kepada agama dan amat peduli pada rakyat. Sultan Murad II memiliki kebiasaan yang baik, yakni menyamar sebagai orang biasa. Dengan begitu, dia dapat berjalan-jalan keluar istana serta mengetahui keadaan rakyat jelata. Biasanya, dia melakukan hal itu dengan diiringi dua penasehatnya yang juga berpakaian orang biasa. Suatu malam, Sultan Murad II dan dua penasehatnya itu melakukan kebiasaannya. Mereka pun menyusuri jalan-jalan untuk melihat langsung kondisi kaum muslimin. Tiba-tiba, seorang yang membawa banyak botol minuman keras lewat di depan mereka. Saat itulah, pria tadi terpeleset dan kemudian meregang nyawa. Sultan terkejut karena melihat seseorang meninggal dunia di depannya. Yang lebih mengherankan, tidak ada satupun masyarakat yang menolong pria itu. Bahkan setelah dia dipastikan tidak lagi bernyawa. Wahai kaum muslimin, bukankah pria ini seorang muslim? Mengapa kalian tidak peduli? Seru Sultan Murad II kepada orang-orang yang berlalu lalang. Mereka tentunya tidak tahu yang berkata itu adalah pemimpin negara. 3 kali berturut-turut Sultan Murad II mengimbau masyarakat, tetapi tidak ada yang menanggapinya. Semuanya tampak tidak peduli, bahkan ada yang mencibir almarhum. Lalu seseorang keluar dari rumahnya dan memberitahu kepada Sultan, "Wahai Pak Tua, orang yang meninggal di hadapanmu itu terkenal gemar membeli minuman. Tidak hanya itu, dia juga suka mengunjungi tempat pelacuran. Karena itulah orang-orang tidak mau mengurusnya." "Tapi bagaimana kalau begitu?" tanya Sultan lagi. Orang tadi masih tampak tidak acuh. Kemudian datanglah beberapa orang mendekati Sultan dan para penasehatnya. Mereka berinisiatif mengantarkan ketiganya ke rumah almarhum sehingga dapat mengurus jasadnya. Singkat cerita, sampailah Sultan ke rumah duka. Kedua penasehatnya menggotong jasad tersebut yang kini ada dalam keranda. Ketika sampai di tujuan, orang-orang yang tadi menunjuk jalan kemudian pergi begitu saja. Sultan pun mengetuk pintu. Dari dalam rumah muncullah seorang perempuan yang tidak lain istri almarhum. "Wahai perempuan, saya mengabarkan bahwa kami menemukan pria ini meninggal dunia saat sedang berjalan," kata Sultan. Begitu mengetahui keadaan suaminya, perempuan itu menangis. Dia sangat sedih melihat suaminya yang kini tidak lagi bernyawa. Setelah agak tenang, perempuan itu kemudian ditanya, "Apa boleh kami bertanya kepadamu?" kata Sultan. "Kami mendapati orang-orang enggan mendekati suamimu, sebab mereka mengatakan almarhum ini seorang yang gemar membeli minuman keras dan mengunjungi tempat pelacuran. Apakah benar suamimu demikian?" sambung Sultan lagi. "Sungguh, suamiku termasuk orang-orang yang soleh. Mereka mengatakan itu hanya tidak mengetahui," jawab si perempuan. "Mengapa demikian?" tanya Sultan lagi. "Tiap malam, suamiku selalu pergi ke tempat penjualan minuman keras. Suamiku membeli minuman haram itu dan membawanya ke rumah. Tetapi bukan untuk diminum. Dia lantas membuang seluruh isi alkohol itu ke lantai kamar mandi. Sesudah itu, dia selalu berkata, 'Alhamdulillah, malam ini ada anak-anak muda muslimin yang tidak jadi minum minuman keras. Aku sudah membelinya sehingga tidak bisa sampai ke mereka,' tutur perempuan itu. Selain ke kedai minuman, suamiku juga selalu tiap malam ke tempat pelacuran. Namun, dia tidak mendatangi si pelacur. Kepada penjaga rumah pelacuran, dia berkata, 'Wahai fulan, ada berapa perempuan yang tersedia?' Ketika si pemilik prostitusi itu menyebutkan jumlah mereka, maka
suamiku membayar sejumlah banyak uang senilai biaya sewa para pelacur itu. Kemudian dia pulang ke rumah dan berkata kepadaku, "Alhamdulillah, malam ini ada para pemuda muslimin yang tidak jadi berzina, lantaran kebutuhan ekonomi para pelacur itu malam ini telah terpenuhi," cerita si perempuan. Bahkan lanjut dia, almarhum selama hidupnya selalu membagi 3 penghasilan sehari-hari. 1 sebagian untuk keperluan dari keluarganya, 1 bagian untuk membeli kamar, 1 bagian sisanya untuk membiayai kebutuhan para pelacur tiap malam. Aku pernah mengeluh kepadanya, "Wahai suamiku, jika terus-menerus engkau lakukan ini, orang-orang akan mengecapmu sebagai fasik. Kelak ketika engkau meninggal, tidak ada yang mau mengunjungimu." Tapi jawabnya, "Tidak, demi Allah, aku berdoa semoga Allah membuat jasadku diurus oleh Sultan Turki dan para penasehatnya serta seluruh alim ulama kesultanan," pampar si istri almarhum. Mendengar itu, Sultan Murad II menitikkan air mata. "Sungguh mulia suamimu. Ketahuilah, aku ini sultan dan 2 orang di sisiku ini adalah para penasehatku," ungkap penguasa Turki Utsmaniyah itu. "Demi Allah, aku akan imbau para penasehatku dan seluruh ulama Turki untuk datang mensalati jasad almarhum," sambung dia. Perempuan itu pun terkejut, tetapi sejurus kemudian mengucapkan alhamdulillah karena terharu. Demikianlah kisah orang soleh yang tampak fasik di mata masyarakat, yang belum mengetahui alasan dibalik kebiasaannya itu. Doanya ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.